Persiapkanlah hati dan seluruh kehidupanmu menerima firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan dibaca dari Kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian pembacaan nats firman Tuhan. Saya menyapa saudara-saudara sekalian, Salam. Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah Allah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjalani hidup di dunia ini selalu bertemu dengan ancaman. Kita selalu diperhadapkan dengan masalah hidup, tekanan-tekanan dari berbagai aktivitas kita. Kita mendapatkan ancaman dari pekerjaan. Misalnya kita takut dipecat. Apalagi kalau kita bertemu dengan bos yang galak. Sedikit kita berbuat kesalahan, kita diancam, dipecat, kita khawatir. Kalau mungkin pekerjaan yang bisnis, kita pasti mengkhawatirkan ancaman bangkrut atau merugi. Begitu juga kita mengalami ancaman keluarga, misalnya dengan kekurangan kebutuhan, keterbatasan pemasukan keuangan setiap bulan. Kita khawatir, terancam kebutuhan kita. Apalagi dalam keluarga seandainya seorang istri terancam dengan sifat perbuatan suami. Khawatir kalau dia tertarik kepada perempuan lain atau selingkuh. Begitu sebaliknya, suami juga bisa mengalami ancaman kekhawatiran terhadap istrinya. Siapa tahu dia tertarik kepada laki-laki lain. Begitu juga bisa kita mengalami ancaman pada diri sendiri dari orang lain yang tidak suka dengan kita, yang suka menjatuhkan kita, orang lain yang merencanakan kejahatan bagi kita. Bahkan orang-orang yang tiba-tiba jahat bagi kita, tiba-tiba jahatin kita. Awalnya baik, awalnya berteman, bertemu, ngobrol biasa. Hanya sedikit salah tindakan, omongan, dan dia langsung jahatin kita. Dari semua itu kadang kita mencari tempat aman, nyaman. Kita membutuhkan tempat perlindungan agar kita terbebas dari berbagai ancaman tersebut. Tetapi saudara-saudara sekalian, di dunia ini kita tidak mendapatkan tempat perlindungan yang aman. Seandainya kita berharap pada teman,
Atau mungkin suami berharap kepada istri, sebaliknya istri berharap kepada suami. Kita berharap kepada kerabat, kepada keluarga dekat. Kita tidak bisa mendapatkan kenyamanan yang pasti, karena mereka juga punya pergumulan dan ancaman tersendiri. Jika kita mencurhatkan isi hati kita, ancaman yang sedang kita hadapi, pergumulan yang sedang kita alami, bisa saja juga mereka mencurhatkan pergumulan dan ancaman yang mereka alami juga. Karena kita sesama manusia, sama-sama mengalami ancaman dan pergumulan hidup. Paling mereka hanya bisa kasih kita kata-kata penguatan. Sabar ya, yang kuat ya. Pasti di balik ini semua ada rencana Tuhan. Hanya sebatas itu. Tetapi untuk menyelesaikan dan membebaskan, mengeluarkan kita dari ancaman dan pergumulan masalah hidup, dari berbagai tekanan, tidak bisa mereka lakukan. Kalau begitu, kepada siapa kita berharap? Sesuai tema firman Tuhan yang kita renungkan, Allah tempat perlindungan kita. Inilah curhatan Daud mengenai berbagai hal yang sedang ia alami. Dalam kedudukannya sebagai raja, ia merasa ada banyak ancaman, ketidaknyamanan, karena orang-orang sekitarnya berusaha menjatuhkannya. Bahkan orang-orang terdekatnya merencanakan kejahatan baginya. Ia bertemu dengan orang-orang yang bermulut manis di depannya, tetapi busuk di belakangnya. Bahkan ia mengumpamakan di sini bahwa mulut mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Itu ancaman-ancaman yang sedang ia alami. Sehingga dengan ancaman tersebut, ia merasa dirinya seperti dinding yang miring, yang tidak ada lagi kekuatan, yang sedikit disenggol bakalan roboh. Dari ancaman dan ketidaknyamanan yang terjadi, disitulah Daud merenung bahwa hanya dekat Allah saja ia merasa tenang, ada damai. Hanya dekat Allah saja ada ketenangan hidup. Hanya dialah tempat perlindungan yang sesungguhnya. Itulah perenungan Daud. Bahkan ia mengajak orang banyak untuk selalu berharap kepada Tuhan, supaya mencurahkan isi hati kepada Tuhan di setiap ancaman hidup. Itu kalau kita baca pada ayat yang ke-8 dan 9. Ia mengajak supaya kita mencurahkan isi hati kepada Tuhan saja. Karena ia yakin orang-orang yang berbuat jahat, yang merencanakan kejahatan kepada sesamanya, akan mendapat balasan dari Tuhan. Ia mengajak supaya jangan bersandar kepada harta kekayaan atau kekuatan lain-lain. Jika kita baca pada ayat yang ke-11, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Daud menasihatkan, sebanyak dan sebesar apapun harta yang kita miliki, jangan kita jadikan sandaran kekuatan kita. Itu tidak dapat menjadi perlindungan, tempat perlindungan bagi kita. Tetapi berharap dan berlindung kepada Tuhan saja, itulah yang lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah mencari perlindungan lain selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dari berbagai ancaman, kekhawatiran, masalah hidup, pergumulan, tekanan yang sering kita alami, carilah perlindungan kepada Tuhan. Jangan berharap kepada yang lain. Jika berharap kepada orang lain belum tentu benar-benar menolong.
Bisa jadi di belakang, ketika kita meninggalkan dia, setelah kita curhatkan ancaman isi hati kita kepada dia, ia bisa tertawa terbahak-bahak menertawakan kita. Jangan mengandalkan uang, harta menjadi kekuatan, karena itu hanya sifatnya sementara. Uang tidak menjamin keamanan, kenyamanan, dan tidak dapat melindungi kita. Justru orang-orang kaya, orang-orang yang hartanya melimpah, justru itu yang banyak mengalami ketidaktenangan. Untuk mendapatkan, mencari uang banyak, tidak ada waktu di rumah, tidak ada waktu untuk istri, untuk anak-anak. Selalu keluar rumah setiap hari, sibuk kesana sini, kemana-mana. Dan setelah uangnya banyak, hatinya tidak pernah tenang. Jangan-jangan ada orang mencuri, jangan-jangan usahaku bangkrut. Dan apalagi jika ia memikirkan, apa yang harus aku lakukan lagi? Apa yang harus aku beli? Itu artinya, tandanya bahwa uang, harta tidak menjadi kekuatan kita, tidak menjamin hati yang tenang. Di dunia ini tidak ada perlindungan sejati yang benar-benar memberi rasa aman bagi kita. Di dunia ini banyak kepalsuan. Bahkan orang-orang terdekat kita yang kita anggap teman, justru yang berbuat jahat kepada kita. Manis di mulut, tetapi hatinya busuk. Seperti yang dikatakan Daud, mulut memberkati, tetapi hati mengutuk. Mereka seolah-olah berteman kepada kita, dekat dengan kita, manis, memuji di depan kita, tetapi di belakang kita dihabisinnya. Mereka berbuat jahat kepada kita, merencanakan kejahatan-kejahatan untuk menjatuhkan kita. Mereka hanya melihat sedikit kesalahan, maka segala kebaikan yang pernah kita lakukan akan hilang dan terhapus. Mereka hanya melihat kesalahan, satu titik kesalahan. Itu pun kalau benar-benar salah. Ada banyak teman-teman terdekat kita yang sengaja menyalah-nyalahkan kita, mencari-cari kesalahan dan kelemahan kita. Dan mulai saat itu mereka akan merencanakan kejahatan. Di dunia ini tidak ada yang memberi kita rasa aman. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, berlindunglah hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhan akan menjaga kita selamanya. Percayalah pada kekuatannya. Percayalah kepada kasih-Nya, bahwa Ia tidak akan mencelakakan kita. Seperti sebuah ilustrasi, ada seorang laki-laki yang memberi pertunjukan di sebuah kampung. Pertunjukan yang ia lakukan adalah ia berjalan di atas tali di sebuah jurang yang sangat dalam. Ia membentangkan tali dan ia mengundang satu kampung, satu desa, dan orang banyak datang beramai-ramai menyaksikan. Pertama ia berjalan di atas tali dan ia bisa lewat sampai ke seberang. Kemudian ia kembali lagi, berjalan lagi di atas tali. Dan begitu ia juga selamat sampai di seberang. Kemudian ia menantang penonton, mengatakan, setelah ini kalian akan menyaksikan hal yang lebih menakutkan lagi. Saya akan bersepeda di atas tali ini. Tetapi saya menantang semua penonton. Siapa yang berani berboncengan dengan saya di atas sepeda melewati tali ini?
Tidak ada satupun yang berani. Tidak ada satupun yang mengajukan diri. Di dalam keheningan, tiba-tiba ada seorang anak yang menunjuk tangan dan berteriak, "Aku berani. Aku mau naik sepeda berboncengan melewati tali." Kemudian laki-laki tersebut mulai mengambil sepeda dan mereka naik berdua. Dan laki-laki tersebut mulai mendayung sepeda di atas tali. Dan dengan penuh yakin, ia mulai mendayung sepeda. Penonton yang sedang menonton sangat ketakutan. Bagaimana kalau sepeda itu jatuh? Orang ini pasti tidak selamat. Dan dengan penuh keyakinan anak tersebut ia terus memegang laki-laki yang mendayung sepeda. Sehingga sepeda tersebut bisa selamat sampai di seberang. Semua penonton langsung teriak tepuk tangan dan bergembira. Setelah selesai pertunjukan, orang banyak bertanya kepada anak tersebut, "Kenapa begitu berani naik sepeda bersama laki-laki itu? Kenapa tidak takut?" Jawaban yang mengejutkan dari seorang anak yang katakan begini, "Bagaimana saya takut? Tidak mungkin saya takut. Karena dia adalah ayah saya. Dia adalah ayah saya dan tidak mungkin mencelakai saya. Tidak mungkin ia sengaja menjatuhkan sepeda itu supaya kami mati. Tidak mungkin. Karena saya yakin dia ayah saya akan menyelamatkan saya." Dan semua orang terkagum-kagum mendengar itu. Apa arti dari ilustrasi yang saya ceritakan ini? Keyakinan anak tersebut terhadap ayahnya yang membuat mereka selamat melewati tali. Bagaimana kita kepada Tuhan kita? Kita harus juga meyakini bahwa Dia adalah Allah penyelamat kita. Dia adalah Allah yang dapat melewati kita dari berbagai tantangan, yang membebaskan kita dari berbagai ancaman. Hanya keyakinan dan kesungguhan iman percaya kepada Tuhan dalam kasih-Nya, kita percaya bahwa Dia pasti menyelamatkan kita. Jangan meragukan kasih-Nya. Allah, Tuhan kita Yesus Kristus tidak mungkin mencelakai kita. Tidak mungkin Allah merencanakan kejahatan, merencanakan kecelakaan bagi kita. Sekalipun kita dalam ancaman, sekalipun kita dalam bahaya, Tuhan pasti menyelamatkan kita. Karena itu berlindunglah kepadanya, tetap berharaplah padanya. Dia adalah Tuhan yang menjadi gunung batu kita, penyelamat kita, dan yang akan membebaskan kita dari berbagai ancaman pergumulan hidup di dunia ini. Kita berdoa. Allah kami yang kekal, Engkaulah perlindungan kami. Di dunia ini kami tidak mendapatkan tempat perlindungan yang aman damai. Karena itu kami hanya berharap bersandar kepadamu. Engkaulah Tuhan perlindungan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.